Oh, makan jambu ah. Mas. Baik, selamat siang. Yang saya hormati Bu Purna selaku Ketua Program Studi Sarjana Gizi Stikes Panti. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Nutrisionis Sarjana Gizi ujian kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi 2022. Yang saya kasihi para mahasiswa angkatan 2018, 2019, dan yang saya kasihi para alumni. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan kami pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan ujian kompetensi nutrisionis sarjana gizi tahun 2022. Mungkin dari mahasiswa dan juga kakak-kakak alumni sudah banyak bertanya ya terkait dengan pelaksanaan UKOM. Kemudian sebelum hari ini juga sudah ada yang japri terkait menanyakan kapan Prodi Sarjana Gizi melaksanakan sosialisasi. Maka pada hari Sabtu kemarin kami sudah menyampaikan undangan untuk mahasiswa dan juga untuk alumni bahwa akan ada sosialisasi baik untuk dua kegiatan UKOM yaitu tryout dan nanti pelaksanaan UKOM tanggal 3 dan tanggal 3 Desember dan tanggal 10 Desember. Untuk kegiatan siang hari ini nanti diawali dengan pengantar dari Bu Purna selaku Ketua Program Studi dan juga sekaligus Ketua Panitia UKOM Gizi. Lalu nanti sekaligus dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bu Purna, materi langsung dari IB untuk para calon peserta UKOM. Kemudian nanti setelah presentasi, para peserta, mahasiswa dan alumni diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang mungkin belum dipahami atau ingin konfirmasi terkait dengan persiapan ataupun pelaksanaan ujian kompetensi. Di sini juga untuk diketahui para mahasiswa dan alumni sudah hadir Bapak Ibu Panitia UKOM Gizi. Nanti selain Bu Purna yang akan menjawab pertanyaan kalian, nanti ada juga Bapak Ibu Panitia yang mungkin akan membantu Bu Purna untuk menjawab pertanyaan. Oke, dari saya itu Bu Purna saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Purna untuk pengantar dan juga sekaligus nanti untuk presentasi. Silakan Bu Purna. Terima kasih atas waktunya Bu Hilda dan juga terima kasih sudah membuka pertemuan pada siang hari ini. Yang saya kasih calon peserta UKOM, Uji Kompetensi Nutrisionis Sarjana Gizi, baik dari alumni maupun mahasiswa angkatan akhir yang masih berproses untuk penyelesaian studi. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Hilda bahwa pelaksanaan uji kompetensi nutrisionis sudah ada kepastian tanggalnya, yaitu akan kita ikuti bersama pada tanggal 3 Desember untuk kegiatan tryout-nya dan pelaksanaan uji kompetensinya di tanggal 10 Desember. Nah, sebelum sampai ke titik itu, ke hari itu, maka ada proses-proses yang nanti harus dijalani baik oleh para calon peserta uji kompetensi maupun kami yang ada di kepanitiaan. Maka mungkin baik kalau saya memberikan highlight atau hal-hal yang perlu digarisbawahi, perlu dicatat dan juga mungkin nanti akan kita ikuti bersama. Sebelumnya Bu Purna minta maaf karena selaku Ketua Program Studi kemarin mungkin agak sedikit mepet memberikan informasi mengenai sosialisasi oleh IG yang sudah dilaksanakan pada tanggal 4 November yang lalu. Tetapi sudah ada link YouTube-nya, rekaman YouTube-nya, recorded live streaming-nya, dan isinya sama persis seperti yang diikuti oleh yang mengikuti secara live pada saat pemaparan. Maka nanti silahkan para calon peserta UKOM, kalau ada hal yang belum jelas itu bisa dibuka lagi link YouTube-nya gitu. Nah, pada siang hari ini nanti saya akan memberikan sedikit materi, tidak banyak, dan harapan saya nanti banyak diisi dengan diskusi yang seperti disampaikan Bu Hilda, nanti tidak hanya atau tidak harus saya yang memberi jawaban karena beberapa materi memang dikuasai oleh Bapak Ibu Panitia yang lain. Maka saya share screen materi yang sudah saya siapkan. Ya.
Apakah bisa dilihat? Sudah, Bu. Bisa, mungkin di itu, Bu. Sebentar, saya ya. Ya, uji kompetensi nutrisionis sarjana gizi 2022 nanti akan diselenggarakan oleh panitia pelaksana di tingkat lokal, di tingkat Stikes Pandirapih, dan nanti akan dipandegani atau dilaksanakan oleh Prodi dan juga dibantu oleh person-person yang lain. Nah, saya meng-highlight beberapa materi yang ada dalam materi sosialisasi UKOM oleh AIGI, bahwa uji kompetensi ini bisa diikuti oleh 3 kelompok sebetulnya, tetapi yang berkaitan langsung dengan mahasiswa dan alumni Stikes hanya ada 2. Yang pertama bahwa peserta UKOM adalah lulusan program pendidikan sarjana gizi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, yang ini nanti dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Stikes Pandirapih. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa program pendidikan sarjana gizi yang telah menyelesaikan 125 SKS. Maka para mahasiswa tingkat akhir yang saat ini masih berproses untuk skripsi atau mungkin di mata kuliah sebelumnya metode penelitian itu sudah bisa mengikuti uji kompetensi ini. Nah, nanti untuk 2 kelompok ini nanti berkas bukti yang diunggah berbeda. Untuk yang sudah lulus nanti mengunggah scan ijazah, kemudian untuk yang masih mahasiswa nanti mengunggah scan transkrip sementara yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh program studi. Itu. Kemudian di bagian ini juga, di bagian A, ini juga terbuka kemungkinan bagi lulusan yang tahun kemarin sudah ikut tetapi belum lulus atau sering disebut sebagai retaker, atau juga oleh lulusan tahun sebelumnya yang belum mengikuti UKOM. Ya, maka nanti kalau di antara calon peserta ini hadir dari kategori lulusan tahun sebelumnya, jadi angkatan 2017 yang belum lulus atau belum ikut juga diperkenankan untuk mengikuti. Kemudian menegaskan lagi, ini berkas yang wajib diunggah. Kemarin sebetulnya AIGI sudah membuka pendaftaran ini sejak tanggal 4. Tetapi pada saat itu tanggal 4 baru sosialisasi oleh AIGI. Kemudian panitia lokal di tingkat Stikes juga perlu mengkoordinasi lebih dahulu. Maka nanti untuk pendaftaran ini bisa dilakukan segera setelah kalian mengikuti sosialisasi ini. Dan kemarin di 2 grup yang memfasilitasi calon peserta, yaitu di grup alumni dan di grup bimbingan akademik saya, sudah saya sampaikan siapkan dulu berkas-berkas. Jadi harapannya dari waktu tanggal 4 sampai sekarang, kalian sudah punya foto, paling tidak foto terbaru 4x6 berlatar merah yang nanti akan diunggah. Kemudian untuk ijazah atau transkrip asli yang di-scan, untuk yang sudah wisuda kemarin sudah disiapkan oleh teman-teman di BAAK di bawah komando Bapak Asep, nanti siap untuk diambil ya, dan segera bisa di-scan lalu diunggah. Kemudian ada scan surat pernyataan bermeterai 10.000. Nah, ini kalian siapkan, sedangkan surat pernyataannya sudah disiapkan oleh AIGI, formnya seperti ini. Kalau tidak salah, institusi atau BAAK juga sudah memfasilitasi, sudah membuat kopian dari surat pernyataan ini, sehingga ketika kalian nanti mengambil ijazah transkrip untuk yang lulusan ya, atau transkrip sementara untuk yang masih belum menyelesaikan studi, sudah sekalian ada lembar ini. Nah, lembar ini nanti segera diisi, ditempel dengan materai, lalu ditandatangani, kemudian di-scan. Ya, isinya bahwa pernyataan mengikuti UKOM ini
secara sadar dan sungguh-sungguh bahwa akan mengikuti seluruh proses, itu intinya. Seluruh proses, lalu pernyataan bahwa ketentuan yang ada siap menerima sanksi. Biasanya memenuhi ketentuan yang ada itu terkait dengan kejujuran, terkait dengan apa namanya ya beberapa pelanggaran tata tertib ujian yang besok pada saat briefing menjelang tryout akan dijelaskan secara detail. Ya. Kemudian pernyataan-pernyataan lain bahwa tidak akan mengunggah soal, memfoto, menyalin, print screen atau screenshot ya, print screen tadi dengan cara apapun. Jadi itu memang dilarang karena soal ujian ini adalah punya apa ya namanya ya, hak cipta, hak milik yang sudah dimiliki oleh AIBG dan Persagi. Maka itu tidak boleh sembarang di publik begitu ya itu. Nanti silakan dibaca cermat dan ya mau nggak mau harus ditandatangani dengan materai kalau kalian akan mengikuti UKOM karena itu menjadi salah satu syarat mutlak ya. Nah, nanti ini diisi sesuai dengan data yang ada. Untuk yang sudah lulus mengisikan nomor ijazah, untuk yang belum lulus mengisikan NIM-nya. Nah, hal-hal penting yang Bu Purna highlight, yang pertama berkaitan dengan waktu. Nanti agendakan 2 hari terutama ya, 2 hari full di hari Sabtu 3 Desember dan Sabtu 10 Desember karena di 2 tanggal ini adalah kegiatan yang sungguh wajib diikuti dari awal sampai akhir. Masing-masing sekitar 4-5 jam ya. Masing-masing sekitar, kalau ujiannya sendiri itu 180 menit. Tetapi itu nanti dibagi 2 gelombang 90 menit, 2 sesi bukan 2 gelombang. 2 sesi 90 menit lalu istirahat 15 menit lalu dilanjutkan sesi kedua 90 menit. Namun sebelum terakses dengan soal yang harus dikerjakan itu ada kegiatan yang disebut pra ujian. Termasuk nanti verifikasi foto apa namanya? Kamera begitu, lalu menunjukkan identitas dan kartu ujian dan sebagainya, itu butuh waktu yang cukup lama. Maka untuk spare waktunya ya siapkan diri 5 jam tidak ada urusan apapun gitu, karena itu harus diikuti penuh dari awal sampai akhir. Kemudian untuk tempat tes, tempat uji kompetensinya ini berbasis internet, jadi internet based testing. Nah, demi menjaga keamanan dan kenyamanan, maka institusi memfasilitasi pelaksanaannya secara bersama-sama di kampus 2 di Jalan Pringwulung ini ya. Karena kalian bayangkan harus akses internet 4-5 jam dan menggunakan 2 device. Satu device bisa berupa PC atau laptop itu untuk mengerjakan soalnya dan 1 HP untuk membuka Zoom. Nah, Zoom ini menjadi sarana pengawasan ujian. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas lapangan, termasuk juga panitia nasional, nanti akan berkeliling dari satu tempat uji secara virtual ya, secara online begitu, mengunjungi masing-masing room Zoom itu. Dan itu nggak boleh mati, ya nggak boleh mati, nggak boleh koneksinya terputus begitu ya. Nah maka nanti fasilitasi tempatnya di lab komputer. Nanti mungkin secara teknis teman-teman IT, Mas Krisna dan Mas Budi bisa memberikan apa namanya gambaran bagaimana pelaksanaan uji kompetensi di lab komputer ini. Yang jelas dibutuhkan 2 device yang menyala terus, on terus. Nah, kalau kalian harus menyediakan itu dengan kuota, ya, nah mungkin ini riskan juga. Kemudian listrik mungkin juga beberapa tidak handal. Kalaupun di kampus terjadi pemutusan listrik dari PLN, maka nanti sudah ada cadangan berupa generator, begitu. Ya, maka supaya kegiatan ujiannya itu berjalan dengan lancar, nanti akan dilaksanakan bersama-sama di kampus Tikas Mantirape di kampus Pringwulung. Kemudian sarana tadi sudah sedikit saya singgung, jadi nanti masing-masing mahasiswa menghadap satu device untuk mengerjakan ujiannya, bisa PC, bisa laptop. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Nah, PC atau laptopnya ini yang memenuhi kualifikasi untuk tes, karena nanti harus menginstal aplikasi Safe Exam Browser namanya ya, dan
aplikasi itulah yang nanti digunakan untuk mengerjakan soal-soal ujian. Kemudian yang device satunya adalah HP, nanti harus join Zoom. Dan sebagai catatan, Zoom-nya ini selalu on audio dan videonya, tidak boleh dimatikan salah satunya. Jadi audio dan videonya harus on terus, ya. Karena pengawasannya itu secara online, maka nanti berbasis suara dan video tadi, ya. Ujian itu diawasi kan terutama untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidakjujuran gitu ya. Nah, ketidakjujuran kan bisa melalui suara, bisa melalui apa namanya? Pengawasannya bisa melalui suara atau melalui video gitu. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang mungkin perlu dicatat karena ada sedikit perbedaan dari yang tercantum di laman AIBGI. Nanti kalian semua harus mengakses laman atau website AIBGI ya, karena harus membuat akun. Pada hari ini, Selasa 8 November, sosialisasi atau lebih ke penegasan sebetulnya. Karena kalau untuk materi sosialisasi sendiri, Bu Purna mengambil sebagian besar dari materi sosialisasi yang kemarin sudah disampaikan pada tanggal 4 November. Ya. Kemudian sebetulnya kemarin ya, tapi ini diganti mulai hari ini saja. Hanya ada waktu 3 hari bagi kalian untuk membuat akun, mengisi biodata dan mengunggah berkas. Ya, itu. Nah, mengapa waktunya terbatas? Karena nanti yang kalian unggah itu harus segera diverifikasi oleh verifikator. Verifikator kita nanti Pak Asep dari Kepala PAK. Jadi kalau sudah diverifikasi, nanti baru bisa terjadi proses selanjutnya. Maka dari panitia lokal memutuskan bahwa pembuat akun, pengisian biodata, dan pengunggahan berkas itu hanya tanggal 8 sampai 10 November. Ya. Kemudian kalau sudah diverifikasi, nanti peserta cek lagi, calon peserta ngecek lagi akunnya. Biasanya kalau sudah dinyatakan verified oleh verifikator, maka nanti secara otomatis akan tergenerate virtual account untuk pembayaran. Nah, kalian kalau karena pembiayaan UKOM ini sudah ditarik sebagai bagian dari biaya pendidikan, maka nanti kalian tidak perlu membayar sendiri, akan dibayar oleh kampus melalui bagian keuangan. Bendahara nanti yang akan membayarkan yaitu Mas Rian, tetapi kalian perlu atau harus menginformasikan virtual account ini. Diinformasikan kepada siapa? Ke Bu Hilda. Ya, nanti Bu Hilda yang akan memproses dan menyampaikan ke bendahara untuk segera dibayarkan biaya ujiannya itu ke masing-masing virtual account. Ya, itu nanti bendahara membayarkannya pada tanggal-tanggal ini 12-13 November. Ya, nah kalau sudah membayar nanti cek lagi mestinya sudah tercantum sebagai peserta secara otomatis. Ya, oke. Kemudian ada kegiatan yang ini betul-betul merupakan kegiatan prodi, yaitu pembekalan UKOM. Ya. Jadi semacam pengenalan akan format soal sehingga kalian nanti terbiasa atau dibiasakan untuk mengerjakan soal semacam itu dalam UKOM. Nah, ini juga harusnya diikuti ya, karena yang namanya bekal itu ya pasti penting begitu. Pembekalan UKOM ya pasti penting untuk kalian melaksanakan uji kompetensinya. Menegaskan kembali tanggal 19 ya Pak Dian ya yang jenengan. Iya Bu, 19 itu hari Sabtu, mungkin Sabtu siang gitu. Ya. Jadi tanggal 18 November mulai jam berapa saya agak lupa. Nanti akan diinformasikan. Itu nanti kalian akan bersama-sama narasumber membahas soal-soal untuk gizi masyarakat dan gizi institusi. Jadi kompetensi gizi masyarakat dan kompetensi gizi institusi. Nanti narasumbernya dari Undip yang satu, yang gizi masyarakat, kemudian yang gizi institusi dari Unrio, dari Respati. Ya. Masing-masing sesi kalau tidak salah sekitar 2 jam, nanti lewat Zoom. Ya, kalau mau ngikuti dari kampus, koneksi
di kampus juga tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau mau dari rumah ya dipersilahkan. Itu. Kemudian yang tanggal 19 November nanti bersama Pak Dian untuk materi mengenai gizi klinik. Untuk materi-materi yang lain bagaimana? Karena sebetulnya soal-soal uji kompetensi itu tidak melulu bidang keahlian gizi masyarakat, klinik, dan institusi. Nah, ada bagian profesionalitas, ada apa namanya, materi mengenai apa namanya, religiositas dan sebagainya. Nah, itu harapannya kalian sudah bisa belajar mandiri begitu ya, belajar mandiri. Maka yang perlu kami berikan bekal secara mendalam adalah yang berkaitan dengan kompetensi dasar dari gizi, yaitu gizi institusi, gizi masyarakat, dan gizi klinik. Ya. Itu. Kemudian nanti 17 sampai 20 November ini sudah akan ada pengumuman daftar peserta tryout dan UKOM. Maka nanti entah cek di akunnya sendiri-sendiri atau mungkin nanti lewat panitia lokal di tanggal-tanggal ini nanti kita akan cek bersama supaya apa? Supaya tidak ada yang tertinggal namanya, ya. Maka tadi di tanggal ini kalian harus memenuhi karena setiap tahap itu rigid banget, ya, rigid banget. Ya. Kemudian 20 November sampai 2 Desember ini nanti ada di lab komputer dan dimungkinkan untuk uji coba, ya. Nah, mungkin ada satu kondisi yang perlu saya sampaikan kepada calon peserta UKOM bahwa komputer yang kompatibel untuk diinstal SAP browser sebagai aplikasi untuk ujian itu tidak tersedia sebanyak peserta begitu di lab komputer. Mungkin sekitar 25, ya, itu minimal 25 itu bisa. Lalu yang lain bagaimana ya? Sebetulnya saya tidak enak juga menyampaikan ini karena komputer yang sama itu sebetulnya dengan metode yang berbeda memadai untuk ujian keperawatan. Tapi ternyata gizi itu agak beda karena harus ada instalasi SAP atau Safe Exam Browser itu. Nah, itu yang karena waktunya sangat singkat, tidak mungkin mengadakan hardware sebanyak itu dalam waktu dekat begitu ya, karena ini merupakan biaya investasi yang di luar prodi begitu. Maka nanti bisa didata kurang lebih siapa yang punya laptop yang kualifikasinya memadai untuk diinstal SAP ini dan nanti digunakan untuk ujian. Meskipun nanti pelaksanaannya di Stikes Pantirape. Kalian bisa koneksi LAN ya, kalau ada apa namanya? Slot untuk koneksi LAN. Kalau tidak ada nanti bisa sambung dengan konektor begitu. Sehingga tetap bisa menggunakan fasilitas untuk koneksi internetnya di kampus dan juga ruangan yang memadai untuk ujian. Mengapa ini harus ruangannya tersendiri? Karena nanti di bagian berikutnya nanti akan saya jelaskan. Maka mohon pengertiannya untuk teman-teman yang punya komputer laptop yang relatif baru, spesifikasinya lebih baru, nanti bisa menginformasikan kepada kami, kepada Mas Krisna dan Mas Budi selaku yang gawangi IT untuk nanti itu bisa digunakan saat ujian begitu. Hanya nanti perlu diinstal. Untuk instalasinya nanti dari bagian IT siap memfasilitasi. Itu. Kemudian di antara tanggal 20 November sampai 2 Desember ini juga kalau kita mau uji coba, nanti teman-teman di IT dan juga prodi nanti bisa memfasilitasi begitu ya. Kemudian tanggal 2 Desember ini jamnya belum ada info dari AIPGI dan Persagi, akan ada briefing tryout. Ini juga harus diikuti karena disinilah nanti hal-hal yang sifatnya teknis, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, dan bagaimana tryout serta UKOM itu dilaksanakan itu akan disampaikan. Ya, itu. Kemudian 3 Desembernya itu tryout UKOM.
Kemudian 9 Desember nanti ada briefing pelaksanaan UKOM oleh AIBG juga untuk peserta, dan 10 Desember ini pelaksanaan uji kompetensinya. Gitu. Oke, diskusinya nanti kalau Bu Purna sudah selesai menyampaikan materi saja, nggih, supaya bisa keseluruhan dipahami dulu. Nah, saya mengambil materi ini dari materi sosialisasi syarat sarana dan prasarana. Jadi komputernya atau laptopnya seperti apa spesifikasinya? Ini ukuran layarnya minimal 14 inci. Kalau lebih kecil gimana? Ya, kalau kalian mau repot sendiri ya monggo, karena semakin kecil nanti mungkin semakin sulit untuk mencermati soal-soal itu. Sedangkan waktunya kan sangat terbatas. 180 menit mengerjakan 180 soal. Jadi kurang lebih rata-rata 1 soal 1 menit, dan soalnya itu adalah soal vinyet. Soal vinyet itu kalau dulu kita pernah mengalami seperti soal cerita begitu. Jadi bukan soal-soal simpel, ya. Itu. Kemudian memiliki koneksi internet yang stabil karena tadi harus on terus untuk 2 device ini selama 5 jam, ya. Kemudian menginstal Safe Exam Browser yang khusus didesain untuk pelaksanaan uji kompetensi. Jadi SEP-nya ini itu sebetulnya ada di mana-mana, tetapi nanti yang digunakan untuk UKOM ini yang diunduh di website resmi. Jadi jangan diinstal dengan SEP dari sumber lain, ya, karena mungkin beda gitu. Jadi nanti diunduh mulai tanggal 20, nanti teman-teman di IT yang akan bekerja di bagian ini menginstal SEP di lab komputer, dan juga untuk laptop yang nanti mungkin akan digunakan menggenapi supaya nanti semuanya bisa terfasilitasi. Nah, kemudian untuk sarana lainnya, sistem operasinya minimal Windows 7, ya, lebih baik kalau Windows 10, ya, dan RAM-nya ya 32 bit atau 64 bit. Kalau pakai Macintosh ini versinya ini, ya. Kemudian untuk hardware-nya, ini prosesornya i5 ya, Intel 5, atau ini RAM-nya 4 GB. Nanti Mas Krisna dan Mas Budi yang mungkin akan menyampaikan. Saya kalau membahasakan bahasa IT keriting, nggak mudeng ya. Kemudian memiliki webcam yang berfungsi normal. Nah, tadi disarankan menggunakan 2 device karena apa? Karena kalau menggunakan PC untuk mengerjakan soal sekaligus untuk pengawasan, webcamnya nyala, kemungkinan besar hang di tengah jalan. Maka laptop dan PC-nya itu memang khusus untuk mengerjakan, sedangkan pengawasannya nanti lewat HP masing-masing, begitu yang untuk join Zoom. Ya. Oke. Kemudian kuota internet, nah ini nanti difasilitasi kampus untuk pelaksanaannya di lab komputer, ya. Diperkirakan 4 jam ya. Kalau untuk macam-macam tadi ya paling tidak 5 jam tadi. Ya. Lalu daya listrik yang stabil dan tidak ada gangguan. Ya, ini. Maka ini di J ini di bold ya, disarankan menggunakan 2 perangkat, 1 laptop atau PC untuk sistem ujian, 1 smartphone untuk aplikasi Zoom untuk pengawasannya. Gitu. Nah, ini nanti pengawasannya seperti ini. Jadi kamera diletakkan sedemikian rupa sehingga menampakkan seluruh wajah, tangan, dan juga device yang digunakan untuk mengerjakan. Gitu. Nanti dipasang sedemikian rupa. Lalu bisa dilihat di sini hanya ada botol minum yang transparan seperti ini. Tidak boleh membawa kertas, pensil, apalagi kalkulator, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya, tuh. Ada soal-soal hitungan, tetapi itu sudah diperhitungkan bisa dikerjakan tanpa harus oret-oret, tanpa harus kalkulator gitu. Jadi mencongak gitu ya, mencongak. Lalu ruangan ini yang penting, karena Zoom-nya tadi harus on terus untuk audio dan videonya, ya maka gangguan suara sekecil apapun nanti akan mengganggu seluruh peserta ujian, ya. Maka ruangannya harus dijaga hening, tidak ada aktivitas yang menimbulkan suara-suara tertentu, ya. Kemudian penerangannya cukup aman, ya itu. Nah, maka ya dirasa lab komputer lah yang bisa dikondisikan untuk itu.
Ya. Karena apa? Karena panitia tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuan sarana prasarana. Termasuk misalnya kalau nanti ada yang koneksi di samping rumahnya ada yang sedang memotong keramik atau menggergaji mesin, nah itu nanti akan mengganggu, ya akan mengganggu. Oke. Lalu hanya boleh membawa minuman dalam tumbler, botol tanpa merek, bening tadi ya. Tidak boleh membawa kertas, kalkulator, pensil, ballpoint dan lainnya. Gitu. Nah, mungkin baik kita coba membuka ini tapi tidak mengisi ya. Apakah bisa dilihat? Kita coba connect. Ibu jangan share screen Bu, tapi share desktop. Ngeheng deh kayak. Bu Purna jangan share screen tapi share desktop Bu. Biar kita lihat apa yang Ibu buka. Oke. Share atau Pak Dian bisa membantu membukakan? Apa nih Bu, masuk ke mana? IPG? IPG, Slice Ukom GC. Oh iya. Saya baru buka IPG barusan. Sebentar. Masuk di bagian mana Bu? Mau ngecek pendaftaran? Di Ukom GC dulu pendaftaran, lalu nanti klik hanya tampilan depannya saja karena kita jangan ngisi. Oke, sebentar. Oke, ini di sini betul? Ya. Klik daftar. Mana? Oh ini. Wah, lemot Bu. Iya. Tapi ya enggak apa-apa. Saya matikan kamera saya sebentar. Kalau gitu. Biar cepat. Lama. Jadi kalau tadi kita perhatikan, nanti kan soalnya harus mendaftar secara mandiri teman-teman sekalian. Iya. Jadi membuat akun Masuk, dengan masuk ke websitenya IPG ini, terus nanti di bagian bawah sudah ada toolbar buat bisa ngeklik pendaftaran. Di sini ini sambil nunggu ya, soalnya masih nunggu. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini ada Ukom Nutrisionis, ada registrasi, ada download SEP-nya besok di sini. Kemudian ada contoh soalnya juga. Ini, tadi saya sempat lihat 3 contoh soal klinik, institusi, dan masyarakat yang disebut soal vignette itu seperti apa. Bentar Bu, saya tak pakai tethering punya saya aja. Oke. Sebentar, jadi nunggu. Wah, ini cepat nih. Nah, ini. Mungkin yang di pendaftarannya dulu, Pak. Ya, sambil nunggu. Oke, ini dia. Pendaftaran masih ada waktu 3 hari. 10 jam. Ini timeline-nya. Pendaftarnya mana? Oh, ini mungkin ya. Enggak pakai login kayaknya. Langsung pendaftaran Ukom. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini. Nanti diisi nama lengkap tanpa gelar, kemudian nomor induk mahasiswa, lalu statusnya nanti mahasiswa ataukah lulusan, gitu ya. Ya, mahasiswa aktif atau sudah lulus, lalu emailnya sekali lagi, ya, lalu password, ya, lalu nanti klik pilih perguruan tinggi kita ya, jangan memilih yang lain. Di sini sudah ada. Ya, jadi pilih di situ karena tahun lalu kita kemasukan peserta dari perguruan tinggi lain. Ya. Betul. Lalu itu kodenya dimasukkan lalu nanti submit. Ya, jangan submit. Ya, seperti itu. Lalu kalau sudah submit nanti akan dibuat kalian membuat akun, baru di situ nanti kalian mengunggah berkas-berkas kelengkapannya. Begitu Pak Dian, matur nuwun, sudah dibukakan. Ya, ini tadi sambil sebentar lihat. Nah, ini soal vignette sama seperti ini. Ya, sudah biasa ya dapat soal seperti ini gitu. Oke, saya hentikan ya Bu ya. Ya, makasih. Oke. Demikian
para calon peserta UKOM sedikit penekanan, karena sebetulnya informasi ini sudah diberikan saat sosialisasi, bisa kalian buka lagi di YouTube yang kemarin saya kirimkan di grup. Demikian Bu Hilda, waktu saya kembalikan, kita bisa masuk ke sesi diskusi, atau mungkin dari teman-teman IT mau menyampaikan informasi, ataukah nanti sekalian diskusi? Ada Mas Budi, Yes, suara saya terdengar Ibu. terdengar. Ya, saya hanya menambahkan lagi untuk yang sudah disampaikan Bu Purna terkait dengan sarana dan prasarana, terutama untuk komputernya atau laptopnya. Jadi memang di kampus kami ada 25 PC yang nanti bisa digunakan. Itu PC yang di Labcom itu sudah menggunakan Windows. Kemudian tahun lalu itu juga sudah digunakan untuk ujian UKOM Gizi, itu bisa. Kemudian kalau tadi di bagian prasyarat yang disyaratkan tadi, saya share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas. Syarat, sarana dan prasarana ya ini tadi kan juga sudah ditampilkan dengan sama Bu Purna ya. Jadi memang nanti dari kampus ada 25 PC. Di kampus itu sudah menggunakan Windows 10. Kemudian nanti kalau teman-teman membawa laptop, nanti paling tidak ya laptopnya juga harus Windows 10. Kemudian minimal RAM-nya 4 GB. Kemudian nah ini yang perlu saya info juga, kalau di sini kan minimal prosesornya itu i5. Nah, tapi nanti menggunakan i3 saja itu sudah cukup. Jadi kayak komputer di tempat Labcom itu menggunakan i3, itu kemarin cukup. Jadi ini teman-teman laptopnya kalau i3 itu bisa digunakan. Kemudian nanti sudah disampaikan juga membawa 2 device. Jadi nanti ada laptop, kemudian ada handphone yang dijoinkan dengan Zoom. Nanti Zoom-nya nyala terus, kemudian besok di Labcom juga akan kami tambahkan antena WiFi, nanti biar teman-teman juga bisa menggunakannya. Kemudian teman-teman yang mau membawa laptop, nanti juga dipastikan juga kalau mau pakai LAN, itu nanti di laptopnya itu ada port LAN-nya. Begitu. Sementara itu saja dulu Bu kalau dari IT. Saya kembalikan ke Bu Purna. Jadi terima kasih tambahan informasinya Mas Budi. Semoga semakin membawa kejelasan. Nanti mungkin di grup mana ya? Mungkin yang punya grup penuhnya itu angkatan 2018 masih ada ya grup penuh, atau nanti sebagian ada di grup alumni, silakan yang bersedia membawa laptop dengan spesifikasi seperti yang dibutuhkan tadi. Karena sekali lagi yang di lab komputer yang kompatibel untuk diinstal SAP itu baru 25 yang dijalankan dengan Windows ya, gitu. Yang lain masih Linux sehingga itu tidak bisa diinstal dengan SAP gitu. Itu Bu Hilda, waktu dan layar saya kembalikan untuk masuk ke. Baik, terima kasih Bu Purna untuk pemaparannya dan juga tadi tambahan penjelasan dari Pak Budi. Ini Pak Dian mau menyampaikan sesuatu, Pak Dian? Iya Bu, terkait tadi silakan. yang ditambahkan sama Mas Budi terakhir kali terkait dengan penggunaan HP. Tahun lalu kalau saya tidak salah itu juga disyaratkan hal yang sama menggunakan HP. Terus di beberapa waktu sebelum tryout itu ditanyakan kalau nggak pakai HP bagaimana, karena kami pakai laptop gitu, sehingga di laptopnya SEB-nya nyala, Zoom-nya juga nyala gitu. Tahun lalu karena anak 2017 itu tidak pakai handphone, seingat saya tidak pakai handphone, tetapi pakai Zoom di
komputer di kampus. Itu ternyata boleh dan bisa. Kenapa? Karena kalau pakai handphone, nanti teman-teman akan mulai masuk Zoom itu jam berapa ya? 7:30. 7:30 sudah masuk Zoom, jam 9 ujian. Jadi 1,5 jam itu cuma diem aja nunggu waktunya mulai. Sampai jam 12, sekitar jam 12-an. Nah itu kalau pakai handphone ya lumayan banget, itu harus menyediakan charger, power bank, dan yang lain saat itu. Gitu. Jadi waktu itu ternyata pakai digabungkan ke komputer di lab komputer itu bisa. Nah, kebetulan kita pakainya komputer semua, tetapi kemarin saya juga mengawasi anak Unisa yang ada di dalam klasternya Stikes Pantirape. Nah, dia juga menggunakan komputer, tetapi pakai komputer mandiri, jadi pakai laptop sendiri di kampusnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ujian sendiri di rumah, tetapi ya itu tadi sangat berisiko jika terkait sama jaringan internet, listrik, dan yang lain, apalagi ini musim hujan mungkin dapat giliran mati dan yang lain. Nah itu tidak mendapatkan pengertian tuh, jadi kok nggak di-prepare gitu. Nah ini tadi mungkin kita nunggu informasi selanjutnya kalau memang apakah betul-betul harus pakai extra gadget di handphone di panjer terus gitu, atau memang bisa pakai Zoom yang dalam satu komputer sama seperti saat ini saya nggarap, terus ada SEP juga di depannya gitu. Kalau dulu itu pakai kayak gitu nggak begitu berat sih, karena kalau pakai komputer saya kurang tahu, besok maka kita cek dulu, kita sambil bertanya juga, karena aturannya tahun dulu memang harus pakai handphone, tetapi teman-teman tahun kemarin seingat saya tidak menggunakan handphone karena bisa menggunakan Zoom dari yang tertanam di komputernya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dian untuk tambahan informasinya. Bu Purna, yang ini tadi terkait dengan penggunaan mau ujian di Labcom atau di rumah masing-masing. Kemarin ada diskusi, kita mendata dulu ya Bu Purna ya. Ya. Mahasiswa dan alumni jenis laptopnya itu seperti apa, sehingga nanti bisa diutamakan mana yang sekiranya lebih membutuhkan untuk penggunaan di Labcom. Kalau misalnya mahasiswa dan para alumni sudah memiliki tadi perangkat yang kompatibel, bisa menggunakan punya pribadi ya Bu ya. Nanti yang bisa. 25 itu tadi yang bisa disampaikan Bu Purna. Baik, begini, yang pertama menanggapi yang disampaikan Pak Dian, kalau mengenai penggunaan dua gadget itu memang secara eksplisit tertulis Pak Dian dalam sosialisasi yang kemarin disampaikan, karena dikhawatirkan justru karena menyala lama itu untuk satu device misalnya untuk mengerjakan sekaligus untuk zooming, dikhawatirkan gitu nanti akan hang atau apa begitu, maka disarankan menggunakan dua device. Nah kalau dua device ya nanti sementara WA atau apa dimatikan dulu ya, jadi nanti tidak tular-tulit begitu, dan memang betul-betul digunakan hanya untuk Zoom pengawasan ujian. Oh, iya. Sementara itu kita pegang dulu saja karena itu sudah ditekankan oleh panitia nasional, pasti mereka punya pertimbangan tersendiri. Ya, kemudian yang kedua, ya, jadi semuanya harus menyiapkan charger masing-masing begitu. Kalau koneksinya saya kira di Labcom cukup memadai. Ya, handphonenya kan juga bisa koneksi WiFi ya, jadi tidak pakai kuotanya sendiri begitu, sehingga nanti bisa terfasilitasi. Berikutnya tadi seperti disampaikan Bu Hilda, untuk yang memang saat ini masih berdomisili di Jogja dan sekitarnya yang terjangkau, itu kami menyarankan ujiannya memang di kampus dengan berbagai macam pertimbangan tadi, ya, keamanan, kenyamanan, dan fasilitasi yang lain. Tetapi untuk mungkin alumni yang sudah bekerja di luar kota, di Jakarta, begitu ya, kalau mau sekalian pulang ya enggak apa-apa, artinya pulang di tanggal 3 dan 10 begitu. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, ya terpaksa ya, ini dalam arti kondisi terpaksa, ujian di on-site-nya masing-masing, itu yang ada di luar kota. Kemudian nanti yang ujian di kampus, tadi seperti disampaikan Bu Yuda,
nanti mendata, mungkin Bu Hilda nanti bisa menyiapkan form isian, siapa yang punya device yang memungkinkan untuk tadi memenuhi ketentuan atau apa namanya, spesifikasi yang mungkin untuk digunakan sebagai sarana ujian, gitu. Prosesornya, lalu apa tadi? Ya macam-macamnya tadi seperti disampaikan Mas Budi. Karena sekali lagi yang bisa disiapkan oleh kampus saat ini itu baru 25 begitu. Katakanlah mungkin yang ujian di kampus 40 katakanlah ya. Berarti yang 15 nanti ya membawa laptop sendiri meskipun pelaksanaan ujiannya di kampus 2 begitu. Itu mungkin Bu Hilda yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti didata dulu. Masih mute, Bu? Ya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Purna, untuk yang mahasiswa dan alumni terkait dengan perangkatnya, nanti kan kalian akan menginformasikan virtual account ke Hilda, jadi nanti sekalian dengan itu ya Bu ya, dengan perangkatnya itu ya, informasi mendata, berarti sekalian virtual account sama mendata perangkatnya. Nanti saya berikan link untuk Google Form untuk mendata virtual account dan perangkat yang sesuai atau tidak sesuai, sehingga nanti kami punya informasi berapa yang sekiranya bisa menggunakan perangkat pribadi, berapa yang bisa memanfaatkan 25 komputer yang ada di kampus. Oke. Mungkin Bapak Ibu panitia yang lain ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke sesi diskusi dengan para calon peserta. Ini sepertinya nggak semua peserta datang ya Bu ya? Siapa? Alumni dan mahasiswa? Saya nggak lihat Ditra, saya nggak lihat Rima. Karena mereka katanya mau ikut. Rima kemarin tak hubungi, dia masih minta izin ke atasannya. Mungkin tidak. Nanti rekamannya kali ya. Ini rekamannya karena ini ada rekamannya juga. Nih. Iya. Oke. Baik. Oke, kalau sambil menunggu Bapak Ibu panitia menyampaikan hal-hal lain tadi di luar yang sudah disampaikan Bu Purna dan Pak Dian, saya buka kesempatan untuk para peserta, calon peserta untuk memberikan pertanyaan atau klarifikasi, konfirmasi terkait yang sudah dipresentasikan Bu Purna dan juga yang sudah disampaikan Pak Dian dan Pak Budi tadi. Silahkan. Apakah ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas atau seperti apa? Mulai dari persiapan, pembayaran enggak, persiapan tadi persyaratannya, kemudian nanti pada saat tryout, kemudian pelaksanaan. Ada pertanyaan. Angkatan 2018 yang tidak hadir siapa ya? Ataukah hadir semua? Heri mungkin bisa menginfokan? Selain Gading dan Sekar ya, karena Gading cuti, jadi statusnya tidak aktif, yang bisa ikut uji kompetensi itu yang statusnya aktif. Jadi Gading dan Sekar tidak aktif, jadi diekskludkan dari daftar. Siapa yang bisa memberi informasi? Cynthia atau Heri? Teman-teman seangkatan ini yang tidak hadir siapa ya? Mungkin minta Regina apa bisa minta tolong diinfokan di grup kalian yang masih ada semua angkatan 2018-2019. Minta tolong ditanyakan siapa yang mungkin berhalangan hadir siang hari ini sehingga tahu siapa yang tidak terinfokan materi hari sosialisasi hari ini. Minta tolong Regina. Mungkin kalau Regina tidak bisa karena nyambi kerja Bu Hilda. Yang lain mungkin siapa ya? Gali. Afila, mungkin Afila minta tolong Afila. Ada Gali nggak ya? Gali.
Di sini ada Galih nggak ya? Ada, Saya- Pak. Galih, Saya ada kok ada. Galih. Galih masih ada ya? Pertama dari Galih masuk. Oke, Galih, C itu Cynthia Regina, Asilia, Gisela Linda. Gisela, G, C, G, D, Dina, Oh, dan Gisela Linda nggak hadir ya? Daniva, Dani, E, Haristia, Eva, F, Francisca, Gisel, Gracia, Aldeberta, Lulu, ada Lulu nggak ya? Pak Lulu, pakai Lulu ada. Gabriela. Gabriela ada, Gabriela, Gabriela Lulu. Kar, G, H, I, C, K, N, G, H, I, G, H, Aldeberta, I nggak ada, I, C, K, Dipahami nggak ya penjelasannya? Kesia, Ayo, ini komunikasi 2 arah loh, ini bukan kuliah yang bisa disambil tidur ya. Artinya kalian sangat-sangat berkepentingan ya. Untuk kali ini kalian yang sebetulnya sangat-sangat berkepentingan. Lintang, oh Lintang ada, K, L, M, Maria Sepertinya ini. Cantika, Maria Cantika, Monfenia, Maria Gracia, Oke, M, N, O, P, Pramutia Priscilla, P, O, P, R, S, Sila Sania, Skolastika, Oh ya, yang Sally, berkas dari BAK sudah bisa diambil ya? Atau Iya. bagaimana infonya, Jih, Bu Ida? Berkas Ijazah, transkrip. ijazah. Pak Asep belum gabung sini. Bentar ya. Infonya kan bisa diambil hari ini. Iya, oke. Sudah. Gisela Linda yang nggak ada. Gisela Linda, Gading, Gabriela Sekar. 3. Oh ya, untuk berkas sudah bisa diambil di BAK. Ya, ini. Ya, ada di chat. Jadi silakan nanti setelah penjelasan ini semuanya mengakses websitenya IG, lalu mendaftar, submit ya. Kemudian nanti itu akan didapat akun begitu, ada username, password begitu, lalu nanti ada berkas-berkas yang harus diunggah. Sekali lagi batasnya sampai tanggal 10 ya, tanggal 10 nanti supaya segera bisa diverifikasi oleh Pak Asep di BAK gitu. Apakah benar tidak ada pertanyaan ini dari mahasiswa, alumni? Sudah cukup yakin berarti ya. Pak Dian mau sebut nama Pak Dian? Oh, buatan ini sudah tidak kuliah, sudah pada lulus. Tidak boleh ya. Artinya mungkin teman-teman sudah pada yakin dan memang tidak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Paling besok tinggal tunggu apa namanya, kalau ada briefing kan yang dari AIBG biasanya ada briefing lagi dari AIBG. Briefing dari AIBG dan AIBG juga akan memberikan apa namanya pelatihan kalau saya nggak salah. Tapi ya itu tadi singkat dan langsung semua topik gitu. Nah, Stikes memberikan ekstra fasilitas buat teman-teman alumni di sini sekalian gitu. Kalau mau dimanfaatkan silahkan, tidak dimanfaatkan ya monggo, tapi ya itu tadi kesempatannya cuma 1 kali yang akan dibiayai. Misal seperti, mohon maaf saya sebut nama, misal seperti Rima saat itu skornya saya ingat 41 atau 42, kelulusannya itu 43. Jadi dia cuma tinggal 1 soal aja yang harusnya benar. Kalau dia 1 soal betul dia lulus, tapi saat itu dia 1 soal tidak betul, jadi dia tidak lulus. Nah, karena dia tidak lulus, diberi kesempatan untuk retaker dengan membayar lagi sekian rupiah, tetapi
Tidak ada fasilitas yang dibiayai oleh kampus, harus membayar sendiri dan dia tidak mengambilnya dan baru akan mengambil lagi sekarang. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu membayar, tapi untuk satu kali attempt, untuk satu kali kesempatan aja, maka dioptimalkan gitu. Kalau lulus itu sangat bersyukur, teman-teman bersyukur, kami juga bersyukur karena itu sangat bermanfaat untuk akreditasi kami juga di Stikes ke depan, dan akreditasi yang baik juga akan membawa kesempatan buat teman-teman lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ya, kampus yang akreditasinya A tentu lebih mudah mendapatkan pekerjaan untuk akreditasi dibandingkan yang akreditasinya di bawahnya. So kita saling membutuhkan, kita saling mendukung. Monggo. Yeah. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Agnes ingin menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini mengenai ini Bu. Pas foto 4x6 itu kan apakah boleh memakai baju bebas sopan atau harus menggunakan almet fotonya. Kemudian yang kedua ini mengenai sarana prasarana ujian kompetensi. Itu kan ada laptop. Apakah laptop itu opsional? Kemudian jika ada yang memiliki laptop bermasalah itu apakah dia akan diutamakan untuk menggunakan PC dari kampus. Kemudian yang ketiga itu apa? 2 itu dulu Bu, saya lupa pertanyaan ketiganya. Terima kasih. Iya, terima kasih Agnes. Jadi dari pertanyaan Agnes yang pertama terkait dengan pas foto, apakah boleh memakai baju bebas? Kemudian yang kedua terkait dengan laptop, bagi yang laptopnya bermasalah, apakah nanti akan diutamakan untuk menggunakan komputer di kampus? Silakan Bu Purna, bisa ditanggapi. Baik, terima kasih. Jadi begini, ya ini demi kepentingan bersama, begitu ya, demi kepentingan bersama, maka kita tahu kondisi kita, starting point kita itu hanya ada 25 laptop yang nanti 25 PC di lab komputer yang bisa digunakan sebagai fasilitas untuk UKOM gitu, selain fasilitas yang lain. Maka prodi mohon kesediaan, pengertian, kerjasamanya bagi calon peserta UKOM yang memang punya laptop dengan spesifikasi memadai untuk pelaksanaan UKOM, tolong menginformasikan kepada kami. Artinya yang bersangkutan, mahasiswa yang memiliki laptop tersebut, memang diutamakan menggunakan laptopnya sendiri. Ya, menggunakan laptopnya sendiri. Nanti akan dibantu instalasi setnya, bisa uji coba dan sebagainya, begitu ya. Itu harapannya ya paling tidak ada 15 orang yang punya laptop dengan spesifikasi yang memadai. Sehingga 15 orang itu yang nanti diutamakan menggunakan laptop. Kemudian yang lain yang memang ada kendala karena mungkin kurang kompatibel atau mungkin kondisinya sudah tidak baik, lembot dan sebagainya begitu. Nah, itu menggunakan yang ada di lab komputer begitu. Memang betul lalu sifatnya opsional, tetapi opsional dalam arti bahwa diutamakan yang memiliki laptop yang kompatibel itu yang menggunakan laptop dulu. Baru yang tidak, memang betul-betul tidak bisa nanti menggunakan komputer di PC di lab komputer. Gitu. Maka tadi Bu Hilda nanti akan menyiapkan isian selain menginformasikan virtual account yang akan tergenerate ketika sudah terverifikasi, nanti sekaligus di situ kalian menginformasikan ada tidaknya laptop yang bisa digunakan untuk UKOM. Tadi Mas Budi sudah menjelaskan spesifikasinya, termasuk kemungkinan spesifikasinya kurang seperti i5 ternyata di lab komputer pakai i3 juga memungkinkan, Intel 3 masih memungkinkan. Nah, itu diinformasikan saja ke kami. Ya, supaya nanti kami bisa mengatur penggunaan siapa yang pakai laptop, siapa yang pakai PC. Gitu. Itu kemudian untuk foto memang dari AG tidak ada ketentuan mengenai kostumnya, yang jelas harus berlatar merah. Tetapi mungkin baik karena nanti fotonya itu juga akan ditampilkan di Serkom. Maka ya foto yang sebaik-baiknya ya mungkin
mungkin pakai jas alma mater juga baik ya, jas alma mater juga baik, pasti tampilannya rapi gitu ya. Karena nanti sekali lagi itu akan muncul di sertifikat kompetensi kalau kalian bisa lulus uji kompetensi ini. Ke sekalian, Wilda? Ya. Ya, silakan Bu Purna, langsung dari Regina. Jadi ini menanyakan mengenai waktu briefing TO dan ujian UKOM. Mohon maaf kami belum bisa menjawab karena betul-betul acara itu sepenuhnya dikendalikan oleh penyelenggara, Panitia Nasional UKOM yang digawangi oleh AIPGI dan Persagi. Sehingga waktunya kami belum bisa menginformasikan. Hanya biasanya untuk kegiatan-kegiatan AIPGI itu biasanya sore malam begitu ya. Tapi nanti informasinya pasti akan kami sampaikan, atau kalau itu terinfokan di akun masing-masing ya syukurlah gitu. Tetapi nanti secepat mungkin info yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan UKOM ini akan segera kami infokan ke calon peserta. Demikian Bu Hilda, untuk nuwun. Baik, terima kasih Bu Purna. Tambahan Pak Dian, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih. Tadi soal foto betul yang disampaikan Bu Purna itu nanti di Serkom, dan sertifikat kompetensi bersama dengan ijazah dan transkrip akan dibawa kemanapun ketika misalnya mengurus KTA Persagi, ngurus STR dan yang lain. Jadi disarankan memang dianjurkan foto SMA dari itu langsung ditolak gitu ya. Masih menggunakan baju SMA karena kebetulan latar belakangnya pas warnanya merah. Terus tadi soal tryout, kalau dulu ini pengalaman tahun lalu tryoutnya itu sore 3 jam. 3 jam plus 1 jam untuk persiapan, 3 jam untuk ujiannya. Waktu itu siang sore jam 2 kalau nggak salah sampai jam 5, jam 6. Ini mengadaptasi buat teman-teman yang dari Indonesia Timur. Terus untuk UKOM-nya biasanya tahun lalu itu jam 9 sampai jam 12 prosesnya, tetapi persiapannya sudah jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah harus gabung on Zoom. Sama untuk prepare untuk verifikasi dan yang lain. Terus tadi saya baru buka rekaman tahun lalu Bu Purna. Saya menarik omongan saya tadi. Saya lihat HP-nya Dion jeblok karena konslet gitu. Karena waktu itu dipakai untuk menguji, terus nyoloknya salah, akhirnya dia meledak saat itu. Saya jadi ingat. Jadi memang harus pakai HP atau tab atau komputer tambahan untuk mengamati di Zoom tadi. Maka harus membawa power bank ataupun charger di kampus. Untuk 25 komputer saya ingatnya di setiap komputer masih ada slot 1 lubang, jadi setiap komputer bisa, setiap anak bisa punya 1 tambahan untuk ngecharge. Baik, terima kasih Pak Dian. Oke. Yang mau menyampaikan pertanyaan bisa juga di chat. Ya, mungkin sambil menunggu yang bertanya Bu Yuda, kemarin pada saat pengarahan oleh Ketua AIPGI juga dimungkinkan ya kalau kalian masih lokasi berdekatan begitu belajar bersama, mengingat-ingat lagi, syukur bisa contoh-contoh soal yang dikerjakan bersama-sama begitu, sehingga semakin sering terpapar oleh soal-soal UKOM gitu. Kalau memungkinkan bisa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk belajar bersama, mendiskusikan bersama bagaimana mengerjakan soal-soal UKOM itu. Ya, saya kira kalau mau belajarnya di kampus, saya kira juga masih difasilitasi, ada STL, ada perpus, belajar begitu kalau memungkinkan. Begitu Bu Hilda. Terkait dengan soal Pak Dian mungkin bisa bagi pengalaman waktu
Pak Dian Hukom, referensi soalnya mungkin bisa dilihat di mana? Karena kalau yang di IP tadi sepertinya tidak banyak ya. Cuma 3 soal Bu contohnya. Mungkin dulu Pak Dian gimana? Saya sebenarnya punya lebih dari 1000 soal. Nah, ini selain besok yang buat kita belajar bersama dengan 3 ranah, itu kita misalnya saya pribadi sudah menyiapkan 70 soal klinik, Bu Farisa ataupun Pak Nuryanto sudah menyiapkan sekian soal sendiri-sendiri. Nah, selain itu saya coba akan kasih ke teman-teman sekalian contoh soal UKOM buat teman-teman pelajari secara mandiri atau kelompok, tetapi tidak ada jawabannya ya. Jadi biar kalian mencoba untuk secara mandiri. Mana nih? Silahkan, ini boleh dimiliki. Monggo, saya buka di situ. Jadi seperti ini berapa ya? 500, mungkin sekitar 700 soal itu di kumpulan soal itulah. Dan silakan, saya sudah post di chat gitu ya, di chatnya itu tadi. Di chat silakan itu silakan teman-teman mencoba menggarap gitu ya. 500 soal plus sekian soal dengan aneka macam kompetensi. Dan nggak cuman 3 ranah ya, ada ranah untuk penelitian, ada ranah untuk kompetensi profesi dan jadi yang belajar juga tentang penelitian, statistik itu masih akan tetap keluar walaupun mungkin porsinya sedikit, itu tetap ada. Oke, kalau teman-teman merasa bahwa garap 500 soal atau lebih yang saya kirimkan di kolom chat ini kok kayaknya susah, nggak paham, garapnya gimana, butuh waktu lama buat berpikir, maka please sadar diri dan besok hadir ketika pembinaan yang difasilitasi oleh Stikas. Jadi silakan teman-teman merasa mengukur kemampuan sendiri. Kalau memang tidak bisa menggarap 1 soal 1 menit, silakan hadir buat belajar bersama dan nanti oleh kami bertiga akan diajari cara nggarapnya gimana, keywordnya apa dan kata kuncinya apa dan apa yang bisa kalian pilih. Karena besok 180 soal 180 menit. Nah, ini teman-teman punya kumpulan dulu. Nah, teman-teman. Ya. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Dian, jenis soalnya. Jadi jenis soalnya itu mungkin kompetensinya di sisi masyarakat, di sisi klinik, di sisi institusi. Tapi soalnya itu lebih kepada pembagian 7 area kompetensi ya Pak Dian ya. 7 area kompetensi. Jadi kalian bisa searching atau lihat mungkin ada pembelajaran dulu terkait dengan profesi gizi. Itu 7 area kompetensi gizi itu apa saja. Nanti soalnya itu fokusnya ke situ. Nah, tadi yang disinggung sama Pak Dian, penelitian, nah itu juga salah satu sebagai peneliti. Nanti mungkin soal-soal epidemiologi ya Pak Dian ya. Jenis desain dan segala macam. Ya, nanti ada riset di klinik, riset di service, riset di masyarakat. Jadi 3 area ini muncul di berbagai macam kompetensi. Jadi memang silakan teman-teman hadir buat besok. Jika memang merasakan butuh dan memang dengan contoh soal yang saya kirim kok merasa kesulitan, ya silahkan hadir dengan penuh kesadaran. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian untuk referensi soalnya. Nanti ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan alumni. Setidaknya ada apa ya? Ada soal-soal yang kemungkinan pasti akan mirip modelnya ya Pak Dian. Itu seperti itu pasti akan. Ditambah lagi nanti kalian dapat pembekalan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Dari Bapak Ibu Panitia. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Sudah 1 jam 10 menit. Baik. Karena tidak ada lagi yang bertanya dan semua sudah disampaikan, kami akhiri untuk pertemuan sosialisasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk para calon peserta. Nanti apa yang sudah dihimbau, sudah disampaikan Mbak Dian, Bu Purna, Pak Budi tadi, bisa segera disesuaikan. Nanti menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran dan juga tadi briefing ya Bu Purna ya, yang belum ada informasi.
Langsung Terakhir buka saya mau website IPG setelah iya, ini. betul. Ya. Kalau ini langsung buka saja tadi website IT. Baik, mohon saya ngambil dokumentasi, bisa dihidupkan kameranya sebentar, yang memungkinkan, bagi yang memungkinkan. Udah lama nggak lihat wajah-wajah. Saya ambil 1, 2, 3. Satu lagi. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Panitia, Bu Purna, Pak Dian, Pak Budi, Mas Riko, yang sudah terlibat dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Terima kasih juga untuk para mahasiswa, para alumni, sudah menyempatkan diri untuk hadir. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti TO UKOM dan juga nanti UKOM. Semoga persiapan dapat membawa kebaikan untuk kalian semua. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu, Pak.